Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Teman-temanku sekalian, para pendengar, kali ini berjumpa bersama saya Naufal Aulia Sahat di kajian media sosial yang membahas tentang identity, why do teens seem strange online? Jadi, bahasa Indonesianya kita akan membahas identitas mengapa para remaja sangat aneh dalam bersosial media atau online tepatnya. Kenapa bisa dibilang sangat aneh? Nah, di sini sudah ada penjelasannya terkait tema tersebut di buku Danah Boyd. It's complicated the social life of the network teens. Nah, di situ udah ada penjelasan mengenai kenapa sih para remaja itu sangat aneh dalam bersosial media. Anehnya tuh apa? Nah, di sini sudah terdapat banyak hal gitu kan. Termasuk dari cerita si Hunter. Nah, si Hunter ini ya sebut saja perempuan gitu kan. Emang itu perempuan dia, tapi ya samarannya ya Hunter gitu. Sebut saja Hunter. Nah, dia memiliki Facebook. Dia cenderung anak yang pendiam. Di aslinya istilahnya kutu buku sekali ya. Aslinya tiap hari dia baca buku tentang pelajaran, tentang novel ataupun komik. Tapi setelah dia masuk dunia online seperti Facebook, dia sangat aktif dalam berinteraksi secara online di grup Facebook kelas si Hunter, kelasnya dia kayak menanyakan apalah segala macam tentang kegiatan. Hari ini ada ini loh, tugas A, dan hari ini ada tugas B. Dia sangat mengingatin lah teman-temannya. Dan si Hunter pun juga aktif dalam membikin status dia, bukan membikin ya, ibaratnya ngasih tahu status dia tuh ada di mana sekarang gitu kan di Facebook, terkait lokasinya dia di mana, lagi sama siapa, lagi makan di mana. Nah, dia pun punya teman yang bernama temennya itu bernama Larry dan Fras. Mereka menavigasi atau melacak keberadaannya si Hunter ini. Kayak dia buntutin lah kemana si ini pergi gitu. Nah, ini yang kenapa dibilang aneh, karena remaja kadang tidak bisa membedakan hal dimana saat dia bersosialisasi secara nyata, real, dan secara virtual. Memang sama-sama berkomunikasi dan sama-sama juga temennya ya itu juga anak SMA
kelasnya dia dan sama-sama juga berinteraksi, cuman tempatnya aja berbeda gitu. Mungkin lebih ke cara dia memakai sebuah media sosial dalam beronline. Karena yang dikhawatirin itu untuk remaja-remaja zaman sekarang yang tidak memprivasi akunnya, walaupun dia sudah diprivasi dan hanya memfollow teman-temannya, itu teman-teman dari kelas-kelasnya dia atau yang dia kenal, ya mungkin terjaga. Tapi satu sisi juga ya toh namanya teman pasti juga ada yang niat jahat, nggak semua teman baik ya. Dan kebanyakan para remaja ya tidak memperdulikan itu. Ya namanya teman, ya udah gue share kehidupan gue ke status gue di Facebook, di Instagram, di WA, dimanapun itu dia share tentang kehidupannya dia lagi di mana, makan di mana. Walaupun yang dia lihat yang dia tahu ya hanya teman-teman gue yang lihat, so ya udah nggak apa-apa kali. Ya di situ sih permasalahannya. Sebagai remaja harusnya bisa menjaga privasi. Nah, terkait itu juga ada pembahasan lagi nih. Di sini juga ada nih model mental remaja dari audiens itu halayak. Mereka sering tidak akurat, tetapi bukan karena remaja naif dan bodoh. Ketika orang ngobrol dan berbagi foto dengan teman-teman melalui media sosial, seringkali sulit mengingat beberapa komentar gitu. Kayak misalkan dia lagi dia naruh foto di grup, ngontarin foto bla bla bla, kan otomatis warga grup di situ kan banyak gitu kan yang notice, yang ngejawab. Dan emang ada beberapa sih yang kayak aku cuman baca doang deh, nggak gue komen, karena lebih cenderung kan kayak gue pengennya di dunia nyata, nggak di dunia online. Ada yang bisa kayak gitu, ada juga bisa yang seimbangin, di dunia nyata asik, di online juga asik ya. Emang nyatanya emang dia asik gitu, tapi ada sebagian yang di dunia online yang tadi itu si Hunter itu geeks gitu kan, kutu buku, tapi di dunia online dia asik. Makanya dia banyak banget mempunyai beberapa teman online. Nah, lain hal dengan yang di dunia realnya itu asik, tapi di dunia online-nya itu dia nggak asik. Nggak asiknya lebih tepatnya kayak jarang interaksi di Facebook, di sosial media manapun, jarang bikin status juga di sosial media manapun. Jarang ya, bukan tidak. Kalau tidak ya berarti dia nggak punya, emang jarang gitu. Nah, kali ini saya tidak akan sendirian untuk membahas permasalahan terkait identitas, mengapa remaja. Ya, perkenalkan diri dulu. Siapa namanya nih? Perkenalkan, nama saya Rehan Zaki. Saya Raffi Julianto. Perkenalkan, saya Akbar Ismail. Ya, mereka bertiga akan berempat sama saya diskusi mengenai
tema yang tadi. Nah, sebelum diskusi dimulai, ini saya sedikit ngasih tahu terkait apa tema saya tersebut. Jadi temanya itu yang tadi saya jelaskan. Nah, isinya itu jadi gini loh. Kan remaja zaman sekarang tuh lebih cenderung setiap hari tuh online. Online itu kayak entah itu main game, entah itu chatan, entah itu kayak posting lagi di mana gitu kan. Nah, saya punya pertanyaan untuk kalian bertiga. Bagus nggak sih bagi kalian? Ini kan kalian nih saya undang karena pada remaja-remaja semua ya, karena sepantaran sama saya semua. Nah, menurut kalian bagus nggak sih kalau misalkan kita setiap kemana, ke mall, ke tempat apapun, kita makan, kita posting di Instagram atau di WhatsApp status. Nah, menurut kalian bagus nggak untuk kebaikan diri kita? Dari Jaki dulu. Menurut saya sih lebih bagus untuk mempromosikan tentang makanan kesukaan kalian juga bisa, kesukaan saya juga bisa, dan untuk membaur bersama ke teman-teman juga. Siapa tahu teman-teman kita bisa diajak makan bersama di restoran tersebut, dan restoran tersebut itu bisa mendapatkan omset juga dari kita. Berarti kayak berupa promosi gitu ya? Iya, bisa jadi. Kalau misalkan pendapat dari AA Rapid, waduh. Kalau menurut saya sih nggak usah terlalu diumbar-umbar ya. Soalnya itu apa namanya? Ya privasi ya masing-masing. Privasi masing-masing. Jadi kita nggak usah terlalu umbar-umbar. Mending kita aja yang tahu, jangan orang lain jangan terlalu tahu lah gitu. Oke, jadi lebih memprivasikan diri terkait lagi di mana sama siapa gitu ya. Kalau Mas Akbar? Ya kalau menurut saya pribadi sih mending kita upload sih lebih baik ya, karena emang setiap momen kita kan kita perlu arsip gitu kan. Kalau misalnya kita suatu saat bakal jadi kenangan kan, di situ udah ada arsip bahwa kita itu update ya kan. Dan di situ saya juga bisa mengupload posting kan foto-foto kita di sosial media. Instagram kan lagi ini banget kan di kalangan muda kan. Ibaratnya dalam apa ya, zaman sekarang, remaja zaman sekarang nggak mau ketinggalan gitu ya. Iya, betul. Ketinggalan zaman gitulah ya. Ketinggalan zaman kan, apalagi kita. Nah, benar. Nah, kalau bagi Mas Rapid ya, kan balik lagi nih ya ke privasi. Nah, saya mau nanya, kalau masalah privasi kan biasanya kalau orang orang tuh lebih cenderung mempunyai sosial media seperti Instagram dan WhatsApp, Facebook, segala macam itu cenderung dia lebih memfollow, mengikuti yang dia kenal, ya seperti teman-temannya gitu lah, teman lamanya itu. Nah, kenapa tadi Mas bilang kayak udahlah nggak usah diumbar-umbar ya, padahal kan dia membagi cerita ke teman. Ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau saya kan orangnya tertutup ya, jadi saya nggak mau umbar-umbar ke sosial media. Oke, berarti tetap punya privasi lah ya. Nah,
terkait ada kasus yang saya baca di Dana Boyd. Nah, kasusnya itu sebut saja ceweknya Hunter ya. Hunter. Nah, Hunter ini sebenarnya aslinya itu dia pendiam. Geeks itu kutu buku. Nah, pas dia bersosialisasi di media sosial, ibaratnya interaksi lah sama teman-temannya, dia cenderung lebih ramai, lebih cerewet. Beda dengan aslinya yang kutu buku. Nah, di situ ada perbandingan antara real dan dunia mayanya. Itu kelihatan kan jelas. Nah, menurut teman-teman saya sekalian nih, gimana nih perbedaan, mengatasi perbedaan tersebut? Apakah harus kita berbeda dalam hidup, atau kita seimbang, atau harus real aja lah daripada dunia maya gitu? Coba dari Mas Ambar. Ya kalau menurut saya pribadi sih, saya lebih baik real dunia nyata ya daripada dunia maya kan. Kalau bisa balance gitu, biar kita tahu kan orang lain yang belum kenal sama kita juga tahu nih orang sifatnya gini nih, sifat pribadinya gini nih, udah kelihatan gitu. Ketimbang kita harus real di dunia maya yang aslinya tuh ya pendiam orangnya, kayak Hunter itulah ya contohnya kan. Dia di dunia aslinya itu pendiam kan, kutu buku, tapi di dunia mayanya Asik ya? asik, malah ini kan Malah populer ya? populer, hits gitu kan. Bukan majalah populer tapi. Iya pasti itu. Oh iya, gimana pendapatnya Jaki nih? Terkait. Saya sih lebih untuk seimbang aja dunia maya sama si Hunter itu, supaya dia bisa beradaptasi lah di dunia luar, itu juga bisa tahu, dan jangan sampai lupa juga untuk di dunia luar, biar kita bisa saling mengetahui. Berarti jangan terlalu seperti Hunter lah yang cenderung memilih untuk berinteraksi di dunia maya ketimbang di aslinya. Oke, tapi itu apa yang tadi yang bergaul yang tadi Masnya bilang dunia luar. Interaksi bersosial lah bersama Sosial, oke. sama teman-teman. Itu Aku juga begitu. berarti dunia luar kan Mas ya? Bukan dunia malam. Kalau dunia malam jangan, nggak boleh. Kita masih remaja. Iya. Kita remaja. Nah, ini nih ada mas-mas satunya nih, Iqbal CJR. Coba Mas Rapid terkait yang tadi tentang gimana kita seorang remaja untuk menyimbangi berinteraksi di dunia maya dan di dunia asli. Kalau menurut saya sih harus sih balance ya di dunia maya dan dunia asli. Soalnya kalau misalnya kita di dunia maya doang, pasti orang sekitar kita nggak tahu kita asli sifatnya gimana aslinya. Menurut saya sih harus balance gitu. Oke, nah ini ini bukan satu lagi sih, masih banyak pertanyaan ya sampai 20 menit. Jadi, sabar aja, teman-temanku sekalian. Oke, jadi terkait yang tadi kan kalau saya pribadi lebih cenderung kayak dunia real ketimbang dunia maya. Kalau dunia maya itu saya nggak terlalu aktif. Kayak contohnya WhatsApp saya jarang balas chat, terus bikin status juga, IG juga saya juga jarang balas DM dan bikin status. Nah, malah saya jadi kebalikannya, si hunternya itu. Nah, kalau kalau saya pribadi ya kayak gitu.
Ya tapi gimana sih ya? Kan zaman sekarang nih ya, udah teknologi udah maju di era 4.0 ini kan. Terus kalau misalkan kita nggak aktif di dunia maya di sosial media, dibilangnya sombong. Terus kalau kita juga nggak aktif di dunia nyata, dibilangnya juga sombong. Itu gimana tuh cara nanggepinnya tuh, Akbar? Kalau menurut saya pribadi, ya kenapa saya kalau tanggapan dari teman-teman ya, kalau bisa dibilang sombong, kenapa sih nggak pernah ini main-main, padahal ini gitu kan? Ya saya emang ya tanggapan dari teman-teman kalau ada yang bilang saya sombong gitu sih, saya emang maksudnya ya bodo amat gitu, tapi kan kenyataannya saya nggak sombong gitu kan, emang saya jarang ini aja, jarang aktif aja di sosial media. Berarti lebih cenderung kayak ya udahlah, gue hidup nyata, ya udah gue nongkrong aja lah daripada Langsung aja, iya langsung aja daripada gitu. lewat online gitu kan. Emang kalau mau main ya langsung aja ketemu gitu, langsung Ibaratnya OTW gitu. nggak OTW ya. Nong sudah. Nyamper lah. Iya. Nggak usah banyak. Ada orang yang kadang yang online sombong tapi bilangnya ayo nanti main malah nggak main, kan banyak kan bacot malah om doang ya kan. Gimana? Kayaknya bapak nyindir ya. Enggak, emang ada kok hasilnya gitu. Menurut pendapat Jaki gimana? Kalau menurut saya sih kepribadian, ada seseorang juga yang menurutnya punya kesibukan masing-masing atau segala hal lah yang tanpa bisa diganggu atau tugas atau apa. Berarti untuk menanggapi orang yang sombong yang tadi bilang sombong kayak lu sombong lu di sosmed, sosial media, lu sombong di dunia nyata. Nah, kalau Anda ini Jaki pribadi nih ya, lebih cenderung milih yang mana? Bukan milih sih, kayak ya lu emang nyatanya di mana gitu, di dunia maya kah atau di asli? Lebih baik sih dimin aja yang bilang sombong itu, padahal mah sifatnya atau itunya mah biasa aja. Nggak nyambung. Coba ini kita tanggapan dari teman kita nih yang satu nih ya, Rapid, Mas Rapid gimana kalau menurut Anda? No comment, nggak ada. Gimana tanggapan Mas Rapid? Ya, kalau menurut saya sih kan setiap orang itu punya kesibukan masing-masing ya. Seperti kerja, kuliah, atau yang lainnya. Menurut saya sih orang tidak bisa beranggapan kalau itu orang sombong atau tidak tidak akrab sama orang lain. Ya itu karena kita punya kesibukan masing-masing gitu. Berarti cenderung lebih kayak lu nggak tahu yang gue rasain di dalam hatinya dia gitu ya, dalam hati lu gitu. Misalkan kalau ada yang ngatain kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau menurut saya pribadi terkait yang tadi sih ya saya pribadi emang dibilang sombong ya sombong di sosial media gitu kan, nggak balas chat ataupun apa. Tapi kalau untuk ketemu ya, kalau sayanya bisa ya hayu gitu kan, kalau misalkan enggak ya enggak gitu. Ya tapi kadang juga saya PHP juga sih terkait ada yang chat tentang ayolah nongkrong, ayolah ngumpul. Iya aja saya mah. Padahal enggak. Ngapain ya? Iya padahal ya so sibuk padahal enggak, lagi nonton YouTube, Lagi bucin. lagi pacaran. Bucin. Bahasa anak muda. Ya remaja tuh. Nah, ini masih ada satu topik yang ingin kita bahas terkait identitas remaja. Nah, menurut teman-teman sekalian nih ya,
kalau kita kadang punya Facebook, Twitter ataupun Instagram kan kadang nggak berupa nama asli ya, atau memalsukan nama asli, bukan fake tapi memalsukan. Kalau fake itu orang nggak dipakai. Ya fake sih, palsu ya. Nah kalau misalkan bagi kalian nih ya, kalian lebih cenderung memakai identitas kalian tuh di sosial media itu menggunakan nama asli atau tidak? Mas Rafiq? Kalau saya sih di Instagram nggak pakai nama asli ya, paling cuma pakai nama itu namanya, kayak kan nama saya Raffi Julianto tapi saya tambahin jadi Julianto Raffi terus balik. Oh biasanya dibalik ya, atau enggak nama belakangnya aja gitu kan? Kalau enggak Julianto Aliando. Nah selanjutnya Akbar, gimana tanggapan mengenai identitas nama itu asli? Ya kalau saya pribadi sih di dunia maya ya, itu saya lebih baik menggunakan, saya sih seringnya ini pakai nama fake lah, nama samaran saya, nama panggilan lah ibaratnya ya, bukan nama lengkap asli saya. Saya biasa dipanggil itu Bare kan, jadi Akbar Ismail gitu, smile yang selalu senyum ya kan orangnya. Aduh, orang udut, orang smile. Aduh. Bisa dibilang gitu. Oke, berarti lebih cenderung ke apa ya, nama panggilan yang udah sering dipanggil setiap hari ya, sama bocah-bocah gitu kan ya. Oke. Nah nih selanjutnya nih untuk teman saya nih, Rehan Jaki. Kalau saya pribadi sih lebih baik nama panggilan tongkrongan, misalkan nama saya kan Rehan Jaki, bisa aja ada yang manggil Rehan, ada juga bisa manggil Jaki, atau bisa juga tongkrongan ada yang manggil Dons. Itu dari keturunan ini apa? Ningrat. orang tua dari darah biru. Dari ayah lah misalkan, bisa Ibaratnya ganti nama samaran jadi kayak nama bapak gitu ya. bisa jadi gitu. Oke. Nah, jadi yang tadi teman-teman saya tanggapi terkait identitas nama asli di akun sosial media masing-masing, teman saya menjawab tidak menggunakan nama asli karena mungkin itu sangat berbahaya bagi privasi diri dia dan diri kita juga sih sebenarnya. Banyak kan sekarang teknologi udah maju, hacker itu banyak di mana-mana gitu. Apalagi di zaman sekarang tuh yang lagi pandemik seperti ini, kegiatan setiap orang kan otomatis pasti di rumah aja dong. Ya hacker pun juga begitu. Ya kegiatannya hanya di rumah dan mungkin dia nggak ada kesibukan lain ya, bisa memblokir akun kita juga. Kayak kasusnya KK, akun Instagramnya bukan diblokir, dihack sama orang, dan dalam waktu seminggu itu akunnya dia udah balik karena dia minta bantuan sama temannya, itu nggak tahu lah, itu ada di berita gitu. Jadi pesan buat saya terkait identitas remaja mengapakannya dalam bersosial media, dalam online, ya karena setiap orang memiliki sifat yang beda-beda dan kadang ada yang ingin eksis di sosial media, kadang ada yang tidak, kayak ingin eksisnya lebih ke real time-nya dia, nggak dalam bersosial media. Dan ada juga yang memilih nggak dua-duanya gitu kan, kayak
ngerasa gue bosen di keramaian. Ya tapi gue juga capek sama sosial media karena ya orangnya banyak yang mamer tentang makanan, di mana belinya, beli baju lah, foto lah, brand-brand bermerek yang menurut saya sih kurang bermanfaat, berfaedah sih ya kalau misalkan foto-foto yang kayak gitu, kecuali emang dia ada endorsement dari brand tersebut, ya nggak, kenapa enggak gitu kan, emang tugasnya dia untuk mempromosikan barang tersebut. Ya segitu saja ya dari saya, Novel Aulia Sahat, terkait identiti remaja dalam bersosial media. Saya Novel Aulia Sahat dari kelas 4A1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa mengucapkan terima kasih untuk teman-teman saya, Mas Rapid, Bang Jaki, AA Akbar. Oh terbalik, padahal satu umur. Iya. Makasih ya untuk semuanya. Sukses. Udah mau ditanya-tanya ini, udah ibaratnya ya walaupun pertanyaannya Garing-garing gitu ya. garing-garing ya, jawab yang ngawur-ngawur yang mana tahu. Yang penting tetap kumpul. Oke,